Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ukhtifillah rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya hari-hari berkah ini akan segera meninggalkan kita, dan kita pun tidak bisa menjamin apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini di tahun depan. Oleh karenanya jangan sampai kesempatan emas yang Allah Ta'ala berikan ini kita sia-siakan begitu saja. Hendaklah kita benar-benar memanfaatkan hari-hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala serta meninggalkan segala kemaksiatan. Karena di 10 hari terakhir ini terdapat keistimewaan yang tidak terdapat pada malam-malam sebelumnya. Keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah salah satunya, ini adalah suatu malam yang diberikan kepada umat di akhir zaman ini ya, adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam suatu permulaan diturunkannya Al-Quran ya, serta malam saat malaikat turun untuk membawa rahmatnya. Selanjutnya kita perlu optimalisasi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah ya. Amal soleh apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama adalah qiyamul lail, kemudian tilawah Al-Quran, banyak berdoa, iktikaf di masjid, kemudian beribadah secara umum lah ya, kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, banyak bersedekah dan berzakat fitrah. Kita bahas satu persatu. Amal soleh yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan adalah yang pertama qiyamul lail. Di antara amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu, kemudian juga dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Lebih utama lagi jika kita menambahnya pada malam hari ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni ya. Ini kita berusaha mengisi malam-malam kita dengan qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Quran dan banyak berdoa. Kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan ya, fadilah dari membaca Al-Quran ini. Salah satunya adalah Al-Quran bisa memberikan kita syafaat ya, syafaat di yaumil qiyamah nanti, pada hari akhir nanti kita akan diberikan pertolongan oleh Al-Quran. Dan masih banyak keutamaan yang lain ketika kita berinteraksi dan menjadi ahlul Quran gitu ya. Kemudian selanjutnya banyak berdoa pada malam Lailatul Qadar ya, pada malam 10 hari terakhir itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Aisyah pernah bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam itu Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku baca saat itu? Apa yang mesti aku ucapkan saat itu?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku gitu. Jadi kita boleh saja banyak berdoa untuk urusan dunia maupun akhirat kita, tetapi yang memang kegagalan kita tertinggi adalah gagalnya kita untuk masuk ke dalam surga, gagalnya kita karena kita masuk ke dalam neraka. Lah makanya anjuran doa yang dianjurkan oleh Rasulullah pada malam itu ya, kita berdoa untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah iktikaf di masjid ya. Disunahkan melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bagi yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki halangan ya. Iktikaf adalah suatu usaha, jadi menetap di dalam masjid kemudian menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, misalnya menegakkan sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa dan istighfar ya. Dan meninggalkan
segala aktivitas yang tidak ada manfaatnya, misalnya guyonan, sendakuro, bercerita, ngobrol sana sini gitu ya. Aktivitas full di dalam masjid itu adalah aktivitas ibadah dan berzikir kepada Allah. Kalau misalnya memang harus keluar ya keluar nggak apa-apa, untuk hajat ya, untuk suatu hajat tertentu boleh saja keluar, tapi kemudian masuk lagi ke dalam masjid diniati lagi iktikaf lagi. Kemudian amal soleh yang keempat adalah beribadah secara umum. Pada 10 hari terakhir disunahkan pula untuk memperbanyak ibadah, baik itu sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, serta disunahkan untuk mengajak anggota keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam istimewa. Kemudian yang terakhir adalah bersedekah dan membayar zakat. Kita tahu bahwa sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat, sehingga mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kayak apa ya, gila sedekah ya, sedekah brutal pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang diakhiri dengan membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri kita ya, mensucikan jiwa-jiwa kita. Itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian seringkali kita menjumpai ya, masyarakat kita masih menyia-nyiakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian masih juga yang menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan pernak-pernik atau segala macam lah ya, untuk persiapan Idul Fitri, menyiapkan hidangan dan sebagainya. Hingga apa? Hingga lupa ibadah. Siang malam sibuk berbelanja untuk kebutuhan menjelang hari raya, sibuk membeli baju, membuat makanan, yang akhirnya meninggalkan amalan-amalan yang bernilai pahala besar. Tilawah Qur'annya lewat, zikirnya lewat gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan yang melalaikan kita dari semangat beribadah kepada Allah, terlebih lagi pada penghujung bulan dan mulia ini. Sebagai penutup, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat mulia, penuh berkah dan rahmat, penuh dengan ampunan yang sangat luas dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan mulia yang dituntunkan oleh syariah, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang ada dalam sebuah hadis ya, hadis celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya, masuk bulan Ramadan keluar lagi tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Itu celaka. Jadi semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian, dan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang beruntung. Lewat dari Ramadan kita golongan Allah sebagai hamba yang bertakwa. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.